Huru hara dunia skincare kayaknya belum juga reda ya sahabat channel. Jadi baru-baru ini kan Dokter Oki melapor ke Polda Metro Jaya ya soal dugaan teror. Tapi bak gayung bersambut ya. Di sisi lain ada juga laporan dari seorang pengusaha di Jawa Barat yang katanya sih ya tertuju pada Dokter Oki dan Dokter Richard Lee. Dan menurut Polda Jabar, kasusnya ini udah mau naik sidik loh. Nah, menurut keterangan polisi, kasus ini bermula dari sebuah postingan di Instagram yang disebut milik Dokter Oki. Isinya foto ruangan pabrik ya, dengan caption pabrik milik mafia skincare disegel. Pertanyaannya, apakah laporan ini bisa dibilang rasional? Kalau kita lihat secara hukum ya, ruangan dalam pabrik itu kan bukan area publik ya. Jadi kalau fotonya tidak menunjukkan logo, alamat ya, atau tanda yang bisa membuat publik itu tahu pabrik siapa gitu ya. Harusnya sih unsur pencemaran jadi lemah banget ya sahabat channel. Beda cerita kalau yang difoto itu bagian depan pabriknya yang jelas bisa dikenali. Nah, menurut sahabat channel, kasus ini kira-kira relevan atau tidak ya? Kalau mau kita bahas lebih lanjut, coba ketik lanjut kasus Dokter Oki. Kalau tidak ya kita nggak lanjut. Oke, kita lanjut ngebahas kasusnya Dokter Oki. Jadi sampai channel secara hukum fokus dari laporan ke Dokter Oki ini ya tampaknya terletak pada tulisan di sebuah unggahan Instagram di mana ada foto yang berbunyi pabrik milik mafia skincare disegel. Nah, kalimat itu kemudian dipersoalkan karena disebut mencemarkan nama baik. Tapi di titik inilah muncul pertanyaan yang mendasar ya. Apakah benar tulisan itu mencemarkan ataukah hanya interpretasi yang terlalu subjektif? Atau baper. Nah, jadi pertama-tama ruangan pabrik yang dipermasalahkan itu ya, maksudnya fotonya itu bukanlah tempat publik. Tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa masuk, apalagi membedakan mana pabrik siapa. Artinya, sahabat channel, klaim bahwa publik langsung tahu pabrik itu milik pihak tertentu ya, itu perlu diuji. Karena kalau publik tidak tahu, unsur pencemaran bisa melemah gitu ya. Sebab dalam hukum, citra buruk harus muncul di mata publik. Kemudian kedua, perihal yang berhak merasa dirugikan juga perlu diperjelas ya, sahabat channel. Jadi kalimat pabrik milik mafia skincare ya, secara tekstual dia menyasar pada entitas pabrik ya, menurut netizen channel, bukan individu. Sedangkan berdasarkan putusan MK nomor 105 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024. Nah, badan hukum itu termasuk perusahaan atau pabrik ya, tidak bisa menjadi pelapor tidak bisa menjadi pelapor pencemaran nama baik di bawah pasal 27A Undang-Undang ITE. Maka yang dapat melapor itu hanyalah subjek pribadi ya, atau orang yang merasa diserang secara langsung dalam kapasitas pribadinya, bukan sebagai pemilik usaha. Kemudian ketiga, jika memang publik baru tahu ya pabrik itu milik seseorang ya, karena laporan polisi atau pemberitaan media resmi, maka bisa dibilang sebenarnya justru proses hukum inilah yang memperluas identitas pihak tersebut ke ruang publik, bukan unggahan awalnya. Nah, jadi sebelum kita menilai siapa yang mencemarkan siapa ya, penting untuk melihat dua hal. Pertama, apakah publik sudah tahu pasti ya siapa pemilik pabrik sebelum ada laporan tentunya, dan apakah yang dirugikan adalah individu atau entitas bisnis yang secara hukum tidak bisa memenuhi penuntutan pencemaran. Karena sahabat channel, dalam hukum kata mafia itu dia bisa menjadi opini, tapi juga bisa dianggap sebagai tuduhan. Semuanya bergantung pada konteks niat dan bagaimana publik menafsirkan.